Perang di Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun, namun hasilnya masih jauh dari kata menentu. Pasukan Ukraina yang didukung oleh Amerika dan NATO terus berjuang melawan pasukan Rusia yang semakin hari semakin kuat dan semakin menjadi lebih canggih. Namun mereka menghadapi masalah besar yang mengancam keberhasilan mereka, yaitu kekurangan amunisi. Amerika dan Eropa kesulitan menyediakan Ukraina dengan jumlah amunisi yang besar yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan balasan yang berkepanjangan terhadap Rusia. Pejabat Barat berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi agar tidak kehabisan persediaan di medan perang yang bisa menghambat kemajuan Ukraina. Sementara itu, Rusia memiliki keunggulan teknologi dalam beberapa bidang seperti sistem pertahanan udara, rudal, dan senjata elektronik. Mereka juga memiliki persediaan amunisi yang sangat melimpah dan industri pertahanan yang kuat. Mereka menunjukkan kekuatan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi tekanan internasional. Lalu, apakah Ukraina akan mampu bertahan melawan serangan Rusia? Apakah Amerika dan NATO akan meningkatkan bantuan militer mereka kepada Ukraina? Apakah Rusia akan menghentikan agresinya atau melanjutkannya ke negara-negara tetangga? Simak selengkapnya di dalam video ini. Perang di Ukraina telah berlangsung lebih dari setahun, namun hasilnya masih jauh dari kata menentu. Pasukan Ukraina yang didukung oleh Amerika dan NATO terus berjuang melawan pasukan Rusia yang lebih kuat dan lebih canggih, namun mereka menghadapi masalah yang mengancam keberhasilan mereka, yaitu kekurangan amunisi. Amerika dan Eropa kesulitan menyediakan Ukraina dengan jumlah amunisi yang besar yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan balasan yang berkepanjangan terhadap Rusia. Pejabat Barat sendiri berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi agar tidak kehabisan persediaan di medan perang yang menghambat kemajuan Ukraina. Persediaan amunisi artileri menipis telah menjadi peringatan keras bagi NATO. Pejabat Amerika Serikat dan Barat mengatakan kepada CNN karena aliansi tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk kemungkinan perang darat yang berkepanjangan di Eropa setelah puluhan tahun damai relatif. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan kepada CNN minggu lalu bahwa sementara NATO siap untuk serangan malam pertama hari pertama, tidak ada yang benar-benar bertanya pada diri mereka sendiri, baik bagaimana jika hari pertama malam pertama menjadi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Berapa banyak kemampuan kita yang sebenarnya ada di stok, dan saya pikir itu adalah pertanyaan yang luas. Pejabat Amerika Serikat menekankan kepada CNN bahwa ada tingkat tertentu amunisi di gudang Amerika Serikat di seluruh dunia. Pada dasarnya cadangan darurat yang militer tidak mau melepaskannya. Tingkat gudang-gudang itu bersifat rahasia. Tetapi pejabat mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mendeteksi garis merah itu saat terus menyuplai Ukraina dengan amunisi 155 mm standar NATO yang digunakan untuk peluru artileri. Amerika Serikat meningkatkan produksi amunisi tahun lalu ketika menjadi jelas bahwa perang akan berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Tetapi amunisi itu masih akan membutuhkan tahun untuk diproduksi massal hingga tingkat yang dapat diterima. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan kepada CNN minggu lalu. Amerika Serikat sendiri memutuskan untuk mengirim amunisi klaster ke Ukraina untuk membantu mengatasi kemungkinan kekurangan sementara waktu, memberikan Kiev pasokan senjata Amerika yang belum digunakan sejauh ini. Tetapi karena amunisi klaster dapat menimbulkan resiko jangka panjang bagi warga sipil, transfernya ke Ukraina hanya dimaksudkan sebagai langkah sementara sampai lebih banyak putaran unit dapat diproduksi. Pejabat mengatakannya seperti itu. Sumber pemerintah Jerman sendiri mengatakan kepada CNN bahwa Berlin telah mengambil langkah-langkah untuk mencoba menutup celah-celah yang ada dalam stok amunisi dan meningkatkan cadangan amunisi, dengan mencatat bahwa amunisi untuk tank Gepard buatan Swiss yang telah disediakan untuk Ukraina kini diproduksi di Jerman. Amunisi dari jalur produksi baru itu diharapkan akan dikirim musim panas ini. Kata sumber itu memungkinkan Jerman untuk mengirim putaran sendiri karena Swiss tetap enggan mengirim pasokannya. Namun upaya-upaya ini tampaknya terlambat dan tidak cukup untuk menandingi kekuatan militer Rusia yang memiliki persediaan amunisi yang sangat melimpah dan industri pertahanan yang cukup kuat. Rusia juga memiliki keunggulan teknologi dalam berbagai bidang militer seperti sistem pertahanan udara, rudal, dan senjata elektronik. Menurut Bloomberg Opinion, Amerika Serikat dan Eropa tidak memiliki cukup senjata untuk Ukraina melawan Rusia.
Semua niat baik dari KTT NATO minggu ini tidak berarti banyak, mengingat gudang senjata barat yang menipis dan basis industri yang terkikis, tulis Max Hastings, seorang jurnalis dan sejarawan Inggris. Hastings menunjukkan bahwa Amerika Serikat harus meminjam atau membeli amunisi artileri konvensional dari Korea Selatan untuk mempertahankan pengiriman ke Ukraina. Itu juga mengkritik kondisi lemah pasokan senjata Eropa yang dihantui oleh peralatan yang tidak dapat digunakan dan stok amunisi yang sangat-sangat berkurang. Kekurangan stok amunisi Eropa bersama dengan kapasitas terbatasnya benua itu untuk memproduksinya menimbulkan pertanyaan mendesak tentang kemampuan industri Eropa untuk terus mendukung Ukraina secara militer, secara besar-besaran dan cepat, dan kemampuannya untuk merekapitalisasi pasukan di NATO dan Uni Eropa, katanya mengutip International Institute of Strategic Studies. Sementara itu, negara-negara garis depan NATO yang paling rentan menghadapi ancaman Rusia yang meningkat. Menurut Washington Post, negara-negara Baltik dan Nordik khawatir bahwa mereka akan menjadi sasaran berikutnya jika Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Mereka juga meragukan komitmen dan kemampuan NATO untuk melindungi mereka. Meskipun ada janji-janji solidaritas dari sekutu-sekutu mereka di NATO, negara-negara Baltik merasa sendirian dalam menghadapi ancaman Rusia, tulis Lee Hochsteder, seorang penulis editorial di Washington Post. Mereka tahu bahwa jika Rusia menyerang mereka, mereka akan menghadapi pertempuran yang tidak adil melawan musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Hochsteder menambahkan bahwa negara-negara Baltik telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan berinvestasi dalam senjata anti-tank, rudal permukaan ke udara, dan sistem komunikasi. Namun, ia mengakui bahwa tidak ada jumlah senjata atau latihan yang dapat menjamin keamanan mereka jika Rusia memutuskan untuk menyerang. Dengan demikian, tampaknya senjata bantuan dari Amerika dan NATO tidak mampu mengimbangi senjata Rusia dalam perang di Ukraina. Pasukan Ukraina berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah mereka, tapi mereka menghadapi tantangan besar dalam hal logistik, teknologi, dan strategi. Di sisi lain, pasukan Rusia menunjukkan kekuatan dan ketangguhan mereka dalam menghadapi tekanan internasional. Mereka juga memiliki keunggulan geografis dan historis dalam konflik ini. Apakah Ukraina akan mampu bertahan melawan serangan Rusia? Apakah Amerika dan NATO akan meningkatkan bantuan militer mereka kepada Ukraina? Apakah Rusia akan menghentikan agresinya atau melanjutkannya ke negara-negara tetangga? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab saat ini dan hingga nanti perang berakhir. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next video.